Pada malam hari ini saya akan membacakan tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Malam ini saya mengambil peran sebagai jaksa penuntut umum sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester PLKH pidana. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Mari kita panjatkan rasa puji dan syukur ke Tuhan Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama perkara terdakwa Arianto yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja telah memenuhi proses persidangan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Arianto, tempat tanggal lahir Semarang 5 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kaliapak Semarang, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SMP. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Singaraja nomor 020-PID-2023-PNSGR tertanggal 6 Mei 2023, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa Arianto pada 7 Januari 2023 sekitar jam 9 WIB, terdakwa dan saksi 1 Narma Ana bertemu di rumah teman terdakwa. Mereka berdua berjanji akan pergi berwisata ke kawasan Rawapening besoknya tanggal 8 Januari 2023. Di kawasan tersebut, Arianto memaksa Ana untuk melakukan hubungan suami istri. Terdakwa memaksa Ana untuk melakukan hubungan intim dan mengancam akan meninggalkannya di kawasan itu. Akhirnya, karena paksaan tersebut, Ana menuruti kemauan terdakwa di bawah ancaman terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 285 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi. Saksi Ana di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi mengenal terdakwa karena merupakan sahabatnya. Saksi dan terdakwa bertemu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 9 malam ketika sedang bertemu di rumah teman terdakwa. Mereka berjanji akan pergi ke kawasan Rawapening keesokan harinya pada 8 Mei 2023. Kedua, saksi menolak ajakan terdakwa dan berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Kemudian terjadilah hubungan intim di antara keduanya. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi tidaklah benar. Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan saksi Ana. Yang kedua, saksi Adi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi mengenal baik saksi Ana dan terdakwa. Pada 7 Januari 2023, Adi mengaku melihat terdakwa sedang berdua-duaan dengan saksi Ana di kawasan Rawapening. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi tidaklah benar. Terdakwa memang benar sedang berada di kawasan Rawapening, namun hanya untuk berwisata saja. Bahwa terdakwa Arianto selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukan sebagai tersangka
terdakwa pelaku tidak pidana dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa barang siapa di sini adalah terdakwa Arianto sebagai pelaku dari perbuatan pidana. Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi. Unsur kedua yaitu unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman. Dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Ana pada 8 Januari 2023 sedang berduaan bersama terdakwa di kawasan Rawapening. Terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan intim di hotel sekitar kawasan tersebut. Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi di kawasan tersebut. Mengancam dapat diartikan sebagai memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendakinya, disertai akan mencemarkan nama baik atau rahasia dan sebagainya. Dan dengan dilakukannya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, maka dengan demikian terbuktilah unsur yang kedua. Yang ketiga, unsur memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan. Dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Ana bukanlah istri sah terdakwa karena terdakwa masih lajang. Dengan demikian terbuktilah unsur ketiga. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 285 KUHP sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengumumkakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan Ana mengalami trauma berat, dan hal-hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di persidangan. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan, kami jaksa penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Arianto bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam memutuskan perkara ini. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini 23 Mei 2023. Singaraja, 23 Mei 2023. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Armada Lopina S.H. Demikian pemaparan kami terkait posisi kami sebagai Jaksa Penuntut Umum. Semoga bisa memenuhi harapan untuk bisa dijadikan evaluasi dan jawaban pada ujian akhir semester pada malam hari ini. Om Santi 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 Om. Sukses.